Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah permudah kita bertemu di masjid ini. Kita dua nikmat yang banyak manusia lalai dalam dua nikmat. Rasulullah bersabda dalam hadis, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dua nikmat yang banyak manusia lupa dan lalai dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan ini nikmat yang besar, terutama kesempatan waktu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Karena salah satu permintaan orang-orang yang telah mati minta kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali dan mereka diberikan kesempatan untuk beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan itu pada mereka. Bahkan mereka mengatakan, ya Allah, kalau kau berikan kami kesempatan hidup, kami akan menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Jadi duduknya kita di masjid hari ini sambil belajar ilmu agama, sambil zikir, sambil salawat kepada Nabi, ini adalah cita-cita orang yang telah mati. Ya Bu, yang mati main balik lagi, pengen ke masjid, pengen duduk, bisa nggak? Nggak mau soleh lagi, nggak bisa. Kemana waktu dia dulu hidup? Waktu dia dulu hidup bukan beloknya ke masjid, beloknya ke diskotik. Jadi akhirnya hidupnya di akhirat dia berkata fa'asaddaq. Bahkan dia mengatakan lau yaftadi, kalau seandainya hari ini aku bisa iftida. Iftida itu bisa tebus, bisa bayar, itu iftida. Mereka berkata la yaftadi biyawmin min mali wa bani. Kalau hari ini aku bisa tebus dengan bayaran, aku akan bayar supaya aku balik ke dunia. Bayar dengan apa? Walaupun ku bayar dengan anakku, kata dia. Mau nggak Bu, anak kita jadi bayaran supaya kita lepas? Hah? Di hari akhirat terjadi nanti. Ya Allah, lepaskan aku di akhirat ini, ku bayar jadi tebusannya anakku masukkan. Kalau anakku nggak bisa, nggak cukup, wa sahibatihi wa akhi, istriku boleh juga diambil. Subhanallah. Kalau istriku juga nggak laku, kata dia, wa akhi, ambil saudaraku semuanya. Ya Allah.
Bahkan dia katakan, semua harta yang pernah kukumpulkan ambil ya Allah, tapi balikkan aku ke dunia. Apa kata Allah? Kalla bal, nggak mungkin. Ini neraka jahanam, nggak ada tebusan, nggak ada yang bisa dibayar di situ. Maka nikmat Allah, termasuk nikmat yang terbesar, Allah mudahkan kita duduk di masjid dan bersalawat kepada Nabi, juga belajar ilmu agama. Coba saja duduk di masjid, waktu luang, masjidnya alhamdulillah juga nggak gerah, ya, sambil duduk santai, pahalanya besar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, Allah mudahkan dia ke surga. Jadi orang yang dimudahkan belajar ilmu agama, itu ciri Allah ingin memudahkan dia ke surga. Walaupun Ustadz yang dipelajari saya nggak paham, nggak apa-apa, Allah nggak mensyaratkan paham. Yang penting duduk, belajar, salawat kepada Nabi, kemudian zikir kepada Allah, sudah, alhamdulillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang berilmu di antara kalian dan orang-orang beriman beberapa derajat. Ilmu di sini berarti dia punya ilmu agama. Jadi orang yang punya ilmu agama, Allah angkat derajatnya dibanding orang tidak punya ilmu agama. Siapapun kita pasti butuh yang namanya ilmu agama. Siapa yang tahu apalagi keutamaan orang yang belajar ilmu agama selain dimudahkan jalan menuju surga? Apa? Diampuni dosanya. Jadi ada hadisnya itu. Malaikat datang ke majelis, lalu duduk di majelis. Selesai duduk di majelis, malaikat kembali kepada Allah. Allah tanya sama malaikat, ya malaikat, kamu tadi duduk di majelis, kamu ketemu mereka, kenapa mereka duduk? Ya Allah, mereka duduk cuman karena berharap pahalamu. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan ada nerakamu. Apa yang paling mereka harapkan? Yang mereka harapkan surgamu. Maka Allah berkata pada malaikat, kabarkan pada mereka bahwasannya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa itu? Yang duduk dalam majelis ilmu. Malaikat menepakkan, membentangkan sayapnya bagi mereka yang datang di dalam ilmu, karena ridhon bima yatlub, karena malaikat ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi waktu luang, kalau kita punya waktu luang, kerjakan, beramal soleh dan isi dengan yang bermanfaat, kajian-kajian ilmu agama. Kira-kira kalau jam segini di rumah ngapain? Masak. Masak, habis masak, masa masak dari pagi sampai siang kan nggak mungkin, ya kan? Belum tentu bermanfaat kita duduk. Akhirnya cuman tidur-tiduran, rebah-rebahan, bangunnya badan sakit lagi, nggak enak badan. Kenapa? Karena rebahan aja. Coba datang ke masjid, jalan, ada geraknya, ada duduknya, bertemu silaturahmi, bertemu teman, salaman, digugurkan dosa. Duduk belajar ilmu agama, digugurkan dosa. Paham ilmu agamanya, mengangkat derajat, dimudahkan ke surga. Diamalkan ilmu agamanya, menjadi amal soleh yang meringankan timbangan kita, memberatkan timbangan kita di sisi Allah yaumul qiyamah. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa itu? Wal asri, demi kesempatan. Manusia yang rugi itu manusia yang tidak menggunakan kesempatannya untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus gunakan kesempatan sehat sebelum datang waktu sakit. Gunakan waktu luang sebelum datang waktu sempit. Gunakan kesempatan hidup sebelum datang waktunya mati. Rasulullah meninggal usia berapa, Ibu? 63. Aisyah meninggal usia berapa? 63-an sampai lama 60-an. Abu Bakar meninggal usia berapa? Abu Bakar 63 juga. Umar meninggal usia berapa? 63 juga. Fatimah anak Rasulullah meninggal usia berapa? 26. Masya Allah.
Bahkan Rasulullah mengatakan usia umatku itu di antara 60 sampai 70. Itu umumnya usia umat Rasulullah SAW. Maka bagi mereka yang hampir mendekati 60, manfaatkan waktu. Loh pasti Ustaz, ya nggak pasti, tapi umumnya. Tapi saya udah lebih 60 Ustaz, banyak bonus. Alhamdulillah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ketika ditanya, ya Rasulullah, man husnul khair? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik kata Rasulullah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi tinggal nyelengin amalan nih. Suatu hari sholat 5 waktu dicelengin, masuk Ramadan celengan, sedekah celengan, zikir celengan, ikut kajian majelis taklim celengan. Ini celengan amal soleh nih. Tiba-tiba ya celengan ini jangan digugurkan dengan kemaksiatan dan dosa. Hari ini kita akan membahas dalam buku Bahasa Indonesia di halaman 139, buku versi Bahasa Indonesia yang saya pegang, karya cetakan perpustakaan Imam Syafi'i. Di halaman 139, betul? Kalau dalam buku versi bahasa Arab di halaman 93. Ada PDF-nya, Ibu. Kalau nggak punya buku bahasa Arabnya, PDF-nya ada ini. Cari di ini Kitab Da'wah Dawa, bisa di-download. Ada PDF-nya ini buku. Kita masih membahas tentang bahayanya dosa. Jangan seseorang meremehkan dosa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa yang terpenting dalam belajar ilmu agama? Apa yang harus dibawa? Apa yang harus dibawa? Niat, ya. Nggak bawa buku nggak masalah, tapi niat harus dibawa. Niatnya harus diperbaiki. Kalau niatnya nggak benar, pahalanya bahkan bisa jadi nggak ada. Tapi yang kalau niatnya benar, niatnya untuk memperbaiki diri, niatnya untuk belajar ilmu agama, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Pembahasan sekarang bahayanya maksiat yang ke-23. Kalau di buku saya versi bahasa Arab ke-23, kalau versi bahasa Indonesia yang ke-18. Al-ma'asi mujibatul la'nah. Maksiat itu mengharuskan dia mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Laknat itu adalah kutukan Allah. Laknat lawannya adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Surga itu rahmat Allah. Neraka itu adalah murka Allah. Dan laknat termasuk murka Allah. Orang yang diputuskan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Jadi Allah udah nggak lagi rahmat dan kasih sayang sama dia. Jadi kalau orang nggak dikasih sayang sama Allah, walaupun dia sulit, Allah nggak bantu dia. Walaupun dia nangis, Allah nggak kasihan sama dia. Walaupun dia terjepit, Allah biarkan tanpa Allah tolongi dia. Apa sebabnya? Karena laknat itu berarti terputus dari rahmat Allah. Siapa makhluk yang dilaknat oleh Allah? Iblis. Iblis makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kalau dari manusia yang dilaknat oleh Allah siapa? Fir'aun. Fir'aun makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Abu Lahab. Abu Lahab termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dan dosa itu menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu berarti terputus dari segala bentuk kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh, di antara dampak kemaksiatan, minha anna dzunub tudkhilul 'abda tahta la'natullah, fa innahu la'ana 'alal ma'asi wa ghairiha akbaru minha. Sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan seorang hamba
masuk di dalam laknat Allah atau laknat di bawah laknat Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia melaknat pelaku pembuat maksiat. Sementara itu beliau melaknat sejumlah perbuat maksiat. Sementara itu terhadap perkara-perkara lain yang lebih besar daripadanya, maka para pelakunya layak mendapatkan laknat. Wa ghairiha akbaru minha fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta laknat. Jadi laknat itu maksudnya beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Semakin besar dosanya, semakin besar laknatnya. Ada dosa besar. Jadi setiap dosa besar itu pasti dosanya, salah satu ciri dosa itu besar, dosa itu dilaknat. Laknat itu berarti putus dari rahmat Allah. Ada disebutkan nih beberapa dosa yang dilaknat. Ini disebutkan di sini cuman beberapa langsung kalimat-kalimatnya, padahal ada dalil semua ini. Jadi laknat itu berarti terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allah cuekin dia. Kalau dia sedang minta dan sedih, Allah biarkan dalam kesedihannya. Kalau dia dalam susah, dia minta tolong, Allah nggak tolongin dia. Kalau dia berharap supaya dimudahkan, Allah nggak mudahkan dia. Kenapa? Allah sudah putus kepada dia kasih sayang. Bahkan kalau dia tersesat, Allah nggak kasih jalan supaya dia balik ke jalan Allah. Allah biarkan dalam kesesatan. Mau nggak seperti itu? Nggak mau. Itu laknat. Kalau orang diancam, Ustadz, saya diancam kalau berbuat salah, saya diancam sama Pak Polisi akan dipenjara 6 bulan. Takut nggak penjara 6 bulan? Ya, takutlah, Ustadz, 6 bulan tidur di penjara, nggak ada alas, dingin. Oke. Mana yang lebih besar? Penjara 6 bulan atau laknat Allah? Hah? Laknat Allah. Laknat Allah itu berarti Allah membiarkan dia tanpa ada kasih sayang Allah. Sementara hidup kita ini sangat butuh kasih sayang Allah. Kita lagi sakit, pasti kita minta, ya Allah, sembuhkan aku. Minta sembuh bukannya minta kasih sayang. Itu mah minta dikasihani sama Allah. Dalam ada masalah, kita bangun malam, ya Allah, keluarkan aku dari masalahku. Bangun malam minta dihindarkan masalah berarti minta kasih sayang Allah. Ya Allah, aku mendapatkan ujian dari anakku, berikanlah anakku mendapatkan hidayahmu. Berarti kita minta supaya Allah kasihani kita. Tapi ada orang yang tidak Allah kasihani karena Allah telah melaknatnya. Dan laknat itu tergantung, ada yang sangat besar dan ada yang besar. Yang sangat besar itulah laknat Allah kepada iblis. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang terlaknat, perbuatannya terlaknat. Di antaranya, ini perhatikan ya, kadang-kadang perempuan masuk dalam masalah ini. Wanita yang membuat tato dan yang minta untuk ditato. Kalau zaman dulu, tatoan itu adalah perhiasan wanita. Kalau zaman sekarang, perhiasan tato itu bagi orang Arab sudah dirubah. Apa yang mereka pakai? Hina yang dilukis di tangan. Itu zaman Rasulullah dulu, tato, betul-betul tato. Jadi bentuk penghiasan wanita dulu ditato tangannya dengan gambar-gambar yang indah. Nah, zaman sekarang yang tatoan itu banyak laki-laki. Jadi kalau dalam hadis ini wanita yang bertato atau yang minta ditato itu dilaknat, maksudnya bukan hanya wanita, laki-laki dan perempuan semua tidak boleh ditato, dilaknat oleh Allah. Ini kita harus kabarin anak-anak kita, keluarga kita, jangan bergampang-gampangan buat tato, itu dosa. Boleh bergaya bagaimanapun gayanya silahkan, tapi jangan pakai tato. Karena itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis dikatakan,
la'anal washimah wal mutawashimah. Rasulullah melaknat perempuan yang minta tato dan minta ditato, walaupun cuman setitik kayak tai lalat. Nggak boleh ditaruh di hidungnya, di ujung hidung, atau di hidung dahi, di keningnya, setitik. Untuk apa? Tato, nggak boleh. Ada lagi yang mentato alis, nggak boleh. Yang melarang siapa? Rasulullah. Yang kedua, mutawassilah, wasilah wal mutawassilah. Wanita yang menyambung rambut dan minta disambung, ini nggak boleh. Pakai wig, pakai sanggul. Nah, sanggul tuh rambut siapa dipakai? Rambut orang ditempelin di kita, nggak boleh. Menyambung rambut namanya itu. Karena itu telah bersolek dengan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya ridhoi. Sama juga sekarang, orang bukan lagi nyambung rambut. Apa yang disambung? Bukan gigi dulu, gigi disambung. Hah? Bulu mata. Hah? Disambung dulu. Kalau tanam apakah terlarang? Itu bulu siapa tapi yang ditanam, Ibu? Iya, pertanyaannya. Ingat ya gini. Kalau menanam rambut untuk pengobatan, memang dia botak. Ya kan sini saya lihat beberapa bulan yang lalu di Turki banyak orang yang nanam rambut itu. Tapi memang menjadi penyakit mereka umur 35 tahun itu udah botak kepalanya laki-laki. Mereka pakai untuk nanam rambut dan betul-betul menanam, Allah alam di situ nggak masalah karena memang penyakitnya botak. Begitu juga orang yang umpamanya perempuan yang betul-betul rontok gara-gara mungkin dia pengobatan, rontok rambutnya, rontok alis, rontok bulu matanya, dia pakai penanam. Boleh. Kalau untuk mengobati, tapi kalau untuk menambah ciptaan Allah itu nggak boleh. Pakai sanggul itu nggak boleh, ya, itu menambah rambut namanya. Namisah wal mutanammisah. Namisah itu yang menghilangkan bulu-bulu wajah. Ini bagi perempuan nih, dikerok nih alis supaya naik dikit gitu ya, nggak boleh Ibu. Apalagi yang sering dikerok, ya alis ya, bulu mata dipotong nggak boleh. Ini kadang-kadang ibu-ibu punya bayi baru lahir, anak atau cucu baru lahir, dipotong bulu matanya biar lentik, nggak boleh Ibu. Itu nggak boleh, Rasulullah melarang. Bulu mata nggak boleh dipotong. Ada hadisnya. Iya, tidak boleh. Termasuk juga mencabut rambut. Nih dicabut nih, dikerok, nggak boleh. Lah kalau sekarang gimana Ustadz? Dia nggak cabut, dia nggak kerok, tapi dia kasih apa ya? Seperti pokoknya pensil alis tapi rambut yang lebihnya ditutupin bedak. Jadi dilukis lagi, ditutupin bedak, udah hilang seperti alisnya hilang, lalu dilukis lagi yang baru. Selama itu tidak permanen, insya Allah boleh. Tapi kalau itu permanen, dikerok, ditambah, ditato, Allah dan Rasulnya melaknat. Lagi, yang nggak boleh juga di sini. Kalau menghilangkan bulu-bulu wajah bagaimana? Nggak boleh. Perempuan nggak boleh ngilangin bulu wajah. Ustadz, bulu wajah saya kumis hampir kayak cowok nih, boleh nggak? Kalau dibiarin terus panjang kumis ini. Perempuan kalau memang terlalu panjang bulunya boleh. Jadi prinsipnya begini. Kalau menghilangkan penyakit dan aib, maka boleh. Tapi kalau menambah ciptaan Allah, maka nggak boleh. Penyakit dan aib seperti apa? Bulu perempuan yang terlalu banyak. Ini biasanya di negeri Arab, laki perempuan juga bulunya terlalu banyak. Kalau nggak dihilangkan, mungkin hampir seperti jenggot-jenggot tipis ada di pipinya. Itu boleh. Tapi kalau menghilangkan bulu yang alisnya udah normal, biasa. Tapi dia hilangkan dan dia cabut, itu nggak boleh. Yang berikutnya,
serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya, ini juga sama. Mengikir gigi untuk merenggangkan, itu tidak boleh. Dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan, kecuali memang perempuan atau laki-laki siapapun dia yang sakit, umpamanya sakit sumbing karena giginya rusak, lalu dioperasi biar rapi, boleh, karena itu mengobati penyakit. Atau mungkin maaf giginya agak maju, nggak normal, nggak seperti umumnya, ya, dia rapihkan, dimundurkan sedikit, boleh. Tapi kalau giginya wajar saja, manusia biasa, tapi dia pengen yang lebih lagi, dikerik, dirapihkan, ini termasuk perkara yang terlarang. Ya, ini apa? Yang terlaknat. Kemudian yang terlaknat berikutnya, orang yang memakan riba dan memberikan riba, yang menulisnya, yang bersaksi terhadap riba, dan semua yang berkaitan tentang riba itu dilaknat. Maka ini dosa, nggak boleh. Nggak boleh kita jatuh ke dalam riba. Loh, gimana uang sekarang Ustadz, kalau nggak taruh di bank, taruh di rumah nanti hilang. Taruhlah di bank, tetapi bukan untuk mengambil bunganya, hanya untuk keamanan. Taruh di bank bukan buat deposito, hanya untuk keamanan. Yang berikutnya, la'anal muhallal wal muhallillah. Apa diartikan muhallal di sini? Nggak diartikan ya. Di footnote di 206, ya, jadi kalau saya begini, muhallal itu perempuan yang sudah ditalak 3 sama suaminya. Kata suaminya, kamu kutalak, sampai 3 kali udah talak, balik, sampai yang ketiga kali. Ternyata yang ketiga kali kalau talak nggak boleh rujuk sampai si perempuan nikah sama orang lain. Maka dia sewa orang lain, pura-pura nikah. Itu namanya muhallal, mencari halal gitu. Padahal udah nggak halal, dia tahu. Ini ada kisah ini, kisah di Abu Dhabi atau daerah sekitar daerah Khalij. Jadi laki-lakinya ini sering marah. Kalau sudah marah, dia bilang sama istrinya, kamu kutalak. Udah beberapa kali kejadian dia talak istrinya, sampai talak yang ketiga. Lalu dia mau rujuk sama istrinya nggak mau, karena sudah talak 3. Kecuali aku harus nikah dulu. Akhirnya si laki-laki ini bingung cari laki-laki supaya mau nikah sama istrinya, sandiwara, pura-pura nikah. Sampai suatu hari dia pulang kerja naik taksi, dia ngobrol sama tukang taksi, bang mau nggak nikah sama istri saya? Ceritain, nikah saja, nanti habis nikah dicerai lagi, saya mau nikah sama istri saya. Akhirnya kata tukang taksi, ya dibayar, mau aja cuma nikah-nikah doang, bayar. Begitu dia ada nikah sama tukang taksi, kenal lah sama perempuan ini. Si perempuan ini yang istri dia bilang sama supir taksinya, itu suamiku atau mantan suamiku, mobil yang dia pakai punyaku, rumah yang dia kinapin juga punyaku, harta yang ada pada dia itu punyaku, kata si perempuan. Kalau kau mau dan kau tidak ceraikan aku akan berikan itu untukmu. Kepada siapa? Ke tukang taksi. Akhirnya si suami bilang, kapan kau ceraikan istri? Aku nggak bakalan ceraikan dia lagi. Nangis dia, senangis-nangis. Maka itu di sini laki-laki jangan juga bermudah-mudahan minta cerai. Perempuan juga jangan mudah-mudahan minta cerai. Ini kalau anak-anak muda ya, anak muda dan sekarang marah sedikit, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, cerai. Padahal begitu dipulangkan, cerai, dia juga pusing, hidup juga berubah, keadaan berubah, yang tadinya nikmat menjadi kurang nikmat. Cerai itu jalan terakhir, betul-betul terakhir kalau tidak ada jalan keluar lain. Bukan satu-satunya jalan dan bukan jalan yang paling utama. Di sini Allah melaknat muhallil wal muhallalah. Kenapa sih kalau sudah 3 kali talak nggak boleh balik dalam Islam kecuali nikah dulu?
Karena dia akan tahu seandainya dibalikkan pun akan terus dia berucap talak. Bermudah-mudahan dia bertalak agar dia tidak bermudah-mudahan tentang masalah ini, sehingga dia bisa menghargai wanita. Nggak sedikit-dikit dia takut-takutin dengan talak, nggak sedikit-dikit dia ancam dengan talak. Akhirnya kalau dia ucapkan itu dia akan menyesal. Wal muhallil wal muhallalah, itu namanya muhallil dalam bahasa Arab. Yang nikahnya untuk cari halal. Yang berikutnya adalah pencuri. La'ana sariqah, sarik itu pencuri. La'ana syarbul khamar wa saqiha wa asiraha wa mu'tasiraha wa bai'uha wa mustariha wa akulu thamanaha wa hamilaha wa mahmulaha. Masya Allah. Allah melaknat peminum khamar, bartendernya, yang buat minumannya, yang asir, yang apa di sini? Memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, yang memakan keuntungannya, harganya. Ya termasuk di sini menyewakan tempat. Dia punya tempat, bagus tempatnya di pinggir jalan, disewa sama orang untuk diskotik. Sewanya mahal Ustadz, kalau ditolak saya nggak ada lagi yang menyewa beginian. Iya, sama saja memfasilitasi dosa. Wa hamilaha, hamilah itu memikul, membawakan, memindahkan. Wa mahmulahu, yaitu orang yang pengangkutnya, pembawanya. Ini semua dilaknat. Semua yang berkaitan dengan khamar itu terlaknat. Yang berikutnya, la'ana man ghayyara manar ard wa hiya a'lamuha wa hududuha. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi, patok tanah. Patok tanah ini maksudnya. Dia punya tanah, digeser dikit. Ini terlaknat. Di yaumul qiyamah nanti dia dikalungkan dengan 7 lapis tanah dikalungi. 7 lapis bumi dikalungi. Ya Rabb. Kemudian la'ana man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana maksud orang melaknat kedua orang tuanya? Hampir nggak ada anak yang melaknat langsung orang tuanya, nggak ada, jarang, kecuali anak durhaka. Tapi yang dimaksud melaknat kedua orang tuanya adalah dia melaknat orang tua orang lain, sehingga orang lain itu membalas dan melaknat orang tua dia. Disebabkan ulah tangan dia yang duluan melakukan itu, sehingga orang tuanya pun terlaknat. Begitu juga kita ini nggak boleh mencela Tuhan-Tuhan selain Allah di depan orang-orang kafir, nggak boleh. Kita ketemu orang kafir tuh, Tuhanmu begini begitu, kita laknat Tuhannya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Fayasubbullah, kalian berarti membuka pintu, akhirnya mereka akan mencela Allah. Jadi jangan celah Tuhan-Tuhan mereka kalau akhirnya akan mencela Allah. Sama seperti itu juga, jangan cela orang tuanya orang lain yang akhirnya dia akan mencela orang tua kita. Maka dikatakan Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Yang ke-8, la'anallahu man taqada syai'an fi huruf gharadan yarmihi bisiham. Allah melaknat atau Rasulullah melaknat yang punya ruh sebagai sasaran anak panahnya. Jadi dia latihan panah, tapi yang ditaruh di situ adalah burung hidup. Atau dia latihan panah, tapi yang jadi sasaran adalah kucing. Atau sasaran panah yang jadi sasarannya di situ tokek yang dia taruh sengaja. Beda kalau memang niatnya bunuh tokek. Tokek dibunuh itu dapat pahala. Cicak dibunuh itu dapat pahala. Barang siapa yang membunuh cicak dorbatan wahidan falahu mi'atul hasanah. Barang siapa yang memukul dan membunuh cicak 1 kali pukulan, maka bagi dia 100 kebaikan. Cicak, tokek itu dianjurkan untuk dibunuh dalam Islam. Kalau ditanya kenapa Ustadz? Karena Allah ingin membukakan bagi kita pintu pahala yang banyak. Dengan bunuh cicak yang terkadang ganggu kita jadi pahala. Walaupun dalam sebuah riwayat dikatakan cicak itu
Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, cicak itu meniupkan api supaya apinya menjadi panas dan berkobar. Maka disunahkan untuk membunuh cicak. Ya, Allahu a'lam. Kenapa? Udah, melaknat kedua orang tuanya. Arti melaknat kedua orang tuanya, dia melaknat orang tua orang lain sehingga orang lain membalas melaknat orang tua dia. Itu juga namanya melaknat kedua orang tuanya. Yang berikutnya, ya, wala'ana mukhannitsina minar rijali mutarajjilati minan nisa. Ini penting nih. Allah melaknat laki-laki yang seperti perempuan dan perempuan yang seperti laki-laki. Nggak boleh walaupun anak kecil kita iseng-iseng, nggak boleh. Kita punya anak cucu atau anak di rumah laki-laki, Masya Allah, tembem, putih, cakep. Karena ibunya dulu pengennya anak perempuan, udah disiapin nih baju perempuan semuanya, yang keluar laki-laki. Akhirnya iseng, coba dipakein jilbab nih anak. Ih, lucu amat dipakai. Cuman iseng padahal. Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kan cuma bercanda, Ustadz. Itu akan menumbuhkan hati dia lama-kelamaan menjadi wanita. Kenapa? Ya karena ketika dipakaikan dia lucu, orang tuanya senang. Orang tua bilang, "Ih, lucu amat pakaiin begitu." Dia akan menganggap, "Oh, ternyata aku pakai pakaian perempuan itu lucu ya." Sehingga suatu hari dia akan keluar tuh keinginan-keinginan seperti itu. Atau bisa jadi nih, terkadang anak laki-laki yang terlalu bermain dengan ibu, tapi ibu tidak memberikan mainan laki-laki. Ibu masak. Dia nih gangguin, yang dikasih apa? Yang dikasih masak-masakan juga. Boleh saja, tapi kalau terus-terusan yang dikasih bedak. Habis itu apa yang dikerjain ibunya dia lihat, ibunya ngebedak, dia ikut ngebedak. Sehingga dia selalu mencontoh apa yang ada ibunya. Ini kurang tepat, laki-laki berikan mainan laki-laki. Dia senang boneka, Ustadz, jangan dikasih boneka laki-laki. Kalau bonekanya boneka berbentuk laki-laki, superhero nggak masalah. Tapi kalau laki-laki tapi bonekanya boneka perempuan yang dia rawat, dia gendong, dia susui, anak laki-laki begini, nggak boleh. Lah kan cuman masih kecil main-main, Ustadz. Dari kecil ini akan tumbuh kebiasaan dan keinginan. Apakah gunung tiba-tiba menjadi gunung? Bukankah gunung itu tersusun dari batu-batu kerikil yang kecil? Begitu pula tabiat. Tabiat itu terbangun dari sesuatu yang kecil dan terbiasa. Begitu juga anak perempuan, jangan dibiasakan pakai pakaian laki-laki. Baju kaos terus-terusan anak perempuan, celana jeans terus-terusan kayak laki-laki, nggak ada bedanya. Jangan. Dikasih mainan laki-laki, main basket, main bola, main mobil-mobilan, jangan. Sesekali boleh, tapi kasih tahu tabiat dia. Bahkan dari kesenangan warna pun sudah diajari. Kamu wanita, warnanya ini. Kamu laki-laki, warnanya ini. Jadi tumbuh terus dalam diri dia, saya itu laki-laki, yang laki-laki merasa laki-laki, perempuan merasa perempuan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, seorang laki-laki yang ketika umroh dia transgender, betul-betul seperti perempuan. Ketika dia umroh dia betul-betul menjadi laki-laki, ya kan? Ketika ditanya kenapa dia bisa seperti itu, ibunya mengatakan ketika kecil itu permintaan dia selalu diberikan. Dia minta mainan perempuan pun dikasih terus. Akhirnya terjadilah tabiat itu untuk dia. Masalahnya kecil, membiasakan, tapi biasa menjadi kesukaan. Kalau sudah suka menjadi tabiat, kalau sudah jadi tabiat sulit untuk dirubah. Maka laki-laki jadikan laki-laki. Kalau dilihat ini secara psikolog, banyaknya laki-laki menjadi banci ada dua sebab. Pertama, terlalu banyak main dengan kakak yang perempuan. Karena kakaknya perempuan kan, kakaknya perempuan, adiknya dijadiin baby sama dia, dibedakin, adiknya jadi bayi sama dia. Akhirnya adik ini bermain terus sama kakaknya seolah-olah main dokter-dokteran, main ibu-ibuan, keluar tabiat perempuan. Tapi kalau dia punya kakak laki-laki, bisa jadi adik perempuan kalau terus-terusan main sama kakak laki-laki, diajak main bola, diajak sepedahan, dia berubah lagi jadi apa? Jadi laki-laki. Maka semua besarkan sesuai tabiatnya.
Dari kecil harus dibesarkan sesuai tabiatnya. Pakaian perempuan dari kecil pakaikan jilbab. Perempuan dari kecil ajari tentang kewanitaan. Apa saja tentang wanita, masak, ngurus main Barbie, kasih dia main Barbie. Boleh. Siapa bilang perempuan nggak boleh main Barbie? Boleh. Aisyah pernah main boneka di hadapan Rasulullah SAW. Di sini dilaknat. Laki-laki seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki, nggak boleh. Gaya rambut pun sama, perempuan dipotong kayak laki-laki, nggak boleh. Laki-laki pun sama, gaya rambutnya seperti perempuan, tidak boleh. Pakaian perempuan untuk perempuan, walaupun bercanda, tidak boleh laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Yang berikutnya, la'ana man dzabaha li ghairillah. Rasulullah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana nih menyembelih selain Allah? Datang ke dukun, Pak Dukun. Jangan dukun deh, kalau dukun pasti nggak ada yang mau datang. Orang pintar, datang ke orang pintar. Orang pintar, Pak Kiai, mobil saya hilang. Ini kejadian ini. Ada orang mobilnya hilang, baru beli. Itu plat belum keluar, masih plat yang putih. Ternyata dicuri orang. Datang dia ke orang pintar, cuman disuruh bawa ayam. Dipotong dan darahnya dicipratkan. Nanti ketahuan siapa yang mencuri. Coba siapa yang tahu kenapa itu termasuk kesyirikan? Kenapa dilaknat menyembelih untuk selain Allah? Ada yang tahu? Kenapa Ibu? Menyamakan Allah dengan menyamai. Ada yang lebih betul, jawabannya betul. Ada yang lebih pas lagi? Jawabannya di antaranya adalah Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Digandengkan antara salat dan nyembelih, dua-duanya untuk Allah. Berarti salat itu ibadah, sembelih itu ibadah. Kalau dia memberikan ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Karena menyembelih itu bentuk pengorbanan. Maka Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih Ismail, dia patuh karena itu bentuk pengorbanan dan penghambaan. Jadi disinilah kita paham kenapa nggak boleh menyembelih untuk laut selatan. Karena menyembelih sapi itu adalah ibadah. Di bulan kurban, di bulan Idul Adha, Dzulhijjah, itu kita nyembelih. Tapi kalau nyembelihnya bukan untuk Allah, maka telah memberikan sebagian ibadah bukan untuk Allah. Nggak boleh. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat ada dua orang mau lewat satu kampung. Mungkin sering pernah dengar riwayat ini. Dan orang kampung ini punya sebuah patung. Dan punya peraturan siapapun yang lewat ke kampung kami harus nyembelih untuk patung kami, walaupun dia hanya memberikan sesajen seekor lalat. Sampai akhirnya dua orang ini lewat, ditahan. Kamu nggak boleh lewat kalau nggak memberikan pengorbanan dan nyembelih walaupun seekor lalat. Yang satu berkata, aku nggak bakal nyembelih. Akhirnya dia dibunuh dan dia mati. Dia masuk surga kata Rasulullah. Yang satu lagi dia tetap menyembelih walaupun seekor lalat. Maka kata Rasulullah, pada kholanar, dia masuk dalam api neraka. Hadis ini memang didoifkan, tetapi maknanya menyembelih untuk selain Allah itu nggak boleh, itu makna yang benar. Walaupun hanya sedikit, sesajen apapun itu. Kalau bahasa kita sesajen, kalau bahasanya sesajian, kalau bahasa Arabnya adalah penyembahan atau bisa juga adzabah atau pengorbanan, itu mirip semuanya. Apapun bentuknya sebenarnya tidak boleh. Ya. Apa contoh yang lain? Contohnya dia tidak menyembelih, tapi dia nyediain kopi sama rokok.
Buat apa kopi sama rokok? Supaya nggak diganggu. Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Ada di kampung-kampung masih ada, Ibu. Dihidupin tuh rokoknya sama dia. Kalau rokoknya habis dia bilang berarti udah diisep. Ya iya, rokok kalau dihidupin pasti habis. Apinya kebakar terus. Ya subhanallah. Itu menyembelih itu berarti memberikan kepada selain Allah. Itu dilaknat sama Rasulullah SAW. Hadisnya, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang berikutnya, la'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan. Pelaku kejahatan dan orang melindungi pelaku kejahatan. Ya, di sini bisa jadi kejahatan dalam agama, melindungi orang-orang jahat dalam perkara-perkara bid'ah termasuk. Berikutnya, la'anal musawwirin. Ya Allah, ini banyak nih kita nih zaman sekarang kita kena ujian ini nih. Allah melaknat musawwir. Apa itu musawwir? Patung dan lukisan makhluk. Nanti di yaumul qiyamah, ini hadisnya sahih. Di yaumul qiyamah, orang yang bikin patung yang patungnya itu mirip seperti manusia, yaumul qiyamah dia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada patung itu. Kalau dia nggak bisa niupkan ruh dan nggak bisa hidup patung itu, yu'adzabu biha, dia diazab dengan patung itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan la'natullahil musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang suka menggambar dan membuat patung. Maksudnya patung seperti makhluk hidup. Maka itu yang di rumahnya masih ada perhiasan patung-patung, tutup kepalanya. Iya, ditutup kepalanya, Ibu. Itu sebab malaikat nggak masuk rumah. Cuman gara-gara patung kita mau taruh keindahan, tapi ada malaikat yang nggak mau masuk rumah. Suatu hari baginda Rasulullah SAW mau masuk rumah Aisyah. Begitu mau masuk rumah Aisyah, Aisyah pasang di kordengnya gambar kain. Rasulullah nggak mau masuk. Aisyah bingung kenapa Rasulullah nggak mau masuk. Tapi di muka Rasulullah terlihat mukanya marah. Aisyah turunin tuh kordeng, taruh di bawah, dirobek gambarnya. Baru Rasulullah masuk. Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Anjing juga sama. Rumah yang ada anjingnya malaikat nggak mau masuk. Hah? Tar dulu, patung dulu. Kalau patung buatan manusia. Patung itu nggak boleh. Atau gambar yang di tangan manusia pakai tangan, dia gambar sendiri kanvas. Tapi gambar makhluk hidup. Kalau gambarnya nggak gambar makhluk hidup, ya boleh. Gambar pohon, gambar pemandangan, atau makhluk hidupnya cuma sekadar gambar tapi nggak kelihatan wajah. Boleh. Kalau itu. Tapi kalau kelihatan wajah, nggak boleh. Sekarang masalah berikutnya. Kalau patungnya itu memang dari hewan tapi di air keraskan menjadi patung. Ya, apa ya, kalau orang banyak dulu bikin pakai apa? Hewan-hewan ya, burung cendrawasih mungkin kan? Singa, macan, buaya ada nggak Bu? Buaya nih gitu? Nggak ada ya. Itu kalau itu gimana? Kalau itu kan memang makhluk Allah yang dikeraskan. Jadi tidak menandingi ciptaan Allah. Yang nggak boleh itu menandingi. Dia bikin mirip seperti ciptaan Allah. Itu nggak boleh. Karena juga salah satu sebab pintu-pintu pengagungan kepada patung dikarenakan pemahat dan pematung yang hebat dalam buat patungnya sehingga orang kagum dengan patung. Jadi dulu kesyirikan pun awalnya gara-gara orang itu kagum dengan patung dan foto-foto taruh di depan Ka'bah. Patung-patung taruh di depan Ka'bah. Mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau foto? Ini ikhtilaf ulama. Kenapa beda? Karena foto itu yang tergambar adalah makhluk Allah yang memang Allah ciptakan.
Kalau gambar kanvas tadi Allah nggak ciptakan, tapi dia gambar sendiri. Iya. Maka sebagian itu mengatakan foto itu cuman menyimpan yang pernah terjadi dan Allah ciptakan, dia simpan. Tapi ada yang mengatakan tetap itu namanya gambar. Kesimpulannya, kalau saya tidak pakai foto di rumah. Saya nggak pakai foto di rumah. Nggak ada fotonya di rumah. Kalau kan ikhtilaf Ustadz, saya mengambil yang aman. Kalau saya nggak taruh foto, nggak ada yang nyalain saya. Kalau saya taruh foto, masih ada ulama yang mengatakan ini salah. Kecuali terpaksa. Foto paspor, gimana kalau kita nggak paspor, kita nggak pakai foto. Foto KTP, foto SIM, itu harus. Kalau kita nggak pakai itu nggak dikenali kita. Boleh di situ, karena ada kebutuhan. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang foto juga kayak begitu. Foto taruh foto suami yang udah meninggal di kamar. Begitu mau tidur ngeliatin foto suami dulu. Iya, si papa ngeliatin aku terus. Ya padahal emang foto nggak bakalan ngedip. Foto tuh begitu terus. Tapi dia berpikir nih ngeliatin saya terus. Akhirnya apa? Lama-lama foto dikasih kalung bunga. Astagfirullah. Itu nggak boleh. Kalau kayak begitu udah nggak boleh. Pengkultusan, ada keyakinan lebih kepada foto, itu nggak boleh. Jadi kalau patung, tadi patung nggak boleh. Di rumah berbuat patung nggak boleh. Guci-guci ada gambar-gambar makhluknya nggak boleh, Ibu. Iya nggak boleh. Ditutupin aja. Nah, ditutup pakai apa umpamanya, pakai sedikit apa itu? Lakban atau apa sedikit potong-potong lakban boleh. Ya. Atau dispidolin, dispidol. Pas mukanya saja dispidol, pas matanya dispidol, sudah. Karena sayang juga kalau dia dipecahkan umpamanya. Yang penting hilang wajahnya. Ini yang penting. Yang penting hilang wajahnya. Yang berikutnya, la'ana man 'amila 'amala qaumul Lut. Ya Allah. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu laki-laki suka sama laki-laki. Maaf, keluar dari konteks sedikit, termasuk juga istri atau perempuan yang didatangi suaminya bukan dari lubang depannya tapi lubang belakangnya. Ini termasuk terlaknat karena itu perbuatannya kaum Nabi Lut. Itu haram. Ustadz, tapi kalau nggak patuh sama suami gimana? Patuh dalam ini nggak boleh. Nggak boleh patuh dalam ini. Karena itu juga sumber penyakit. Itu sumber penyakit. Dan itu juga termasuk perbuatannya kaum Nabi Lut. Maka para ulama mengatakan laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya, dia telah berbuat seperti perbuatannya kaum Lut. Nggak boleh. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian la'ana man sabba abah wa la'ana man sabba ummah. Allah melaknat orang yang mencela bapaknya atau yang mencela ibunya. La'ana man kammahu a'ma anit tariq. Juga Allah melaknat orang yang sengaja menyesatkan orang buta. Ya. Wa la'ana man ata bahimah. Ya, ini lebih parah lagi. Allah melaknat orang yang mendatangi hewan. Maksudnya mendatangi hewan apa? Ya, dia berfantasi seks dengan hewan. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam disebutkan juga, nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim hukumnya, hewan yang pernah didatangi oleh manusia dengan fantasi seks, hewan itu harus dibunuh. Karena hewan itu akan berpenyakit nantinya. La'ana man dara musliman aw makara bihi. La'ana man wasama dabbatin fi wajhiha. Allah melaknat orang yang menandai binatang di wajahnya. Ini kan kadang-kadang menandai dengan besi panas tapi di wajah binatang, nggak boleh. Kalau sapi dikasih nomor, ya sudah kasih nomor pantatnya saja, paha pantatnya, nomornya di situ, boleh dengan besi panas umpamanya. Tapi kalau wajahnya nggak boleh, walaupun binatang. La'ana zawaratil qubur. Ini dia nih. Muttakhidina 'alaiha masajid wa suruj.
Allah melaknat, Rasulullah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Nah, yang gimana nih? Iya, maka di sini yang benar adalah yang tidak boleh itu bukan menziarahi, tapi yang tidak boleh sering-sering ziarah kubur perempuan. Maka dikatakan zawarat, walaupun ada yang berpendapat mutlak perempuan ziarah kubur nggak boleh. Tapi pendapat ini nggak kuat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketemu seorang sahabiat sedang ziarah kubur dan nangis di kuburan. Rasulullah mengatakan isbiri wahtasibi, sabar dan minta pahala dari Allah. Kalau seandainya ziarah kubur buat wanita terlarang, tentu wanita ini dikatakan terlarang. Rasulullah nggak melarang dia. Bahkan Aisyah pernah datang ke Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ajari aku doa masuk kubur. Lalu Rasulullah mengajari Aisyah doa masuk kubur. Kalau seandainya kekuburan itu terlarang bagi wanita, tentu Rasul tidak akan mengajari Aisyah doa kubur. Tetapi yang terlarang zawarat, yang sering ziarah kubur. Sering banget. Setiap Jumat datang, setiap ada masalah datang, setiap meratap, dia lagi pusing, datang ke kuburan suaminya, bang, aku lagi pusing ini, sekolah anak-anak belum dibayar, ngeluh be. Setelah itu anaknya lagi sakit, datang lagi, anak kita lagi sakit. Besok anaknya nikah, datang lagi, anak kita nikah. Laporan semuanya setiap minggu ke kuburan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, karena dia juga nggak mendengar dan dia nggak tahu tentang itu, percuma. Apalagi yang menjadikan dia masjid, kuburan dijadikan masjid. Ini penting nih bu, nggak boleh kuburan jadikan masjid. Masjid itu apa? Tempat ibadah. Rasulullah mengatakan, la'natullah Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ini hadis yang sahih. Ketika ada seorang sahabat atau ada sahabiat yang pergi ke Ethiopia, dia ketika itu ke Ethiopia yang pertama kali adalah hijrah yang pertama ke Ethiopia. Di Ethiopia itu kan orang banyak Nasrani. Orang Nasrani itu kebanyakannya kuburan-kuburan orang soleh mereka jadikan perhiasan. Ya. Diceritakan ke Rasulullah mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Jadi kita nggak boleh menjadikan kuburan tempat ibadah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa tidak boleh? Karena nanti akan ada syaitan yang menggiring kita sehingga menyerahkan ibadah kepada pemilik kubur. Itu nggak boleh. Bahkan menurut mazhab Syafi'i sebagian, la tusalli ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur. Apa hukum sholat menghadap kubur? Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, orang yang sholat di menghadap kuburan, sholatnya batal. Sholat zuhur tapi menghadap kuburan, sengaja depan kuburan, sholatnya batal. Nggak boleh. Karena Rasul mengatakan la tusalli ila kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, maka dibolehkan. Ini sholat yang memiliki ruku dan sujud, nggak boleh menghadap kuburan. Tidak ada ibadah menjadi utama jika di samping kuburan, nggak ada. Lanjut lagi. La'ana man afsadal mura'atan ala zawjiha wa mamlukan ala sayyidiha. Ya Allah. (18) ya. Orang bukan wanita yang berziarah tadi sudah orang merusak hubungan, orang yang merusak hubungan istri dengan suaminya atau budak dengan tuannya. 18. La'ana man zawaratil kubur sudah. Oh, di sini enggak ada di sini. Man darra musliman aw makarah, membahayakan muslim atau
membahayakan muslim atau mengadakan makar, tipu daya, membohongi orang muslim supaya celaka, ini nggak boleh. Ya, sengaja bolongan di depan rumahnya, jalan dibolongin sama dia. Jadi kalau ada orang malam naik motor supaya jatuh. Kalau udah jatuh nanti dia pura-pura bantuin, nolongin, padahal dompet sama HP-nya ditilep, diambil sama dia. Ya Allah, cuman gara-gara dompet sama HP nyawa orang jadi taruhan buat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dar itu. Banyak memudaratkan kaum muslimin, itu banyak. Salah satu contoh seperti itu. Juga di sini adalah yang berikutnya ya, yang ke-20 ya. Orang yang merusak hubungan istri dengan suaminya. Ini pelakor perebut bini orang. Ini nih. Perebut bini orang ini, subhanallah. Atau budak dengan tuannya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang berzina dengan perempuan tetangganya itu 10 kali lebih jelek daripada orang berzina dengan perempuan lain. Jadi dosa berzina itu dosa. Tapi berzina dengan saudari kandung dosa lebih besar. Berzina dengan tetangga dosa lebih besar dibanding berzina dengan pelacur. Iya, berzina dengan pelacur dosa besar enggak? Besar. Berzina dengan tetangga bisa 10 kali lipat dosanya. Kenapa? Karena dia berkhianat, merusak hubungan tetangga. Maka itu tidak boleh. Di sini orang yang merusak hubungan istri dan suaminya. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari syaitan. Ya. Atau budak dengan tuannya, sama ini. Dia hasut budaknya, "Oh, udah kamu jangan sama dia. Begitu nanti kalau kamu udah berhenti sama dia, kamu kerja deh sama saya." Akhirnya si budak ini berhenti benar sama tuannya. Mau pindah sama dia, begitu pindah sama dia bilang apa? Udah nggak ada kerjaan, udah penuh. Ya Allah. Ini pernah kejadian seorang perempuan curhat nih perempuan. Dia kenal sama laki-laki di internet, Facebook, lalu di situ dia digombalin lah sama laki-laki ini. Udah digombalin, udah terbang dia nih, udah mabuk dengan gombalannya. Udah kepayang, udah mabuk dengan gombalan, mabuk kepayang dengan gombalannya. Sampai suami ini bilang, kalau kamu, akhirnya kan karena udah mabuk kepayang dengan gombalannya, sama suaminya juga pelayannya dia nggak baik, akhlak dia nggak baik. Dia juga udah mulai setengah hati sama suaminya. Suaminya lama-lama marah sama dia. Dia cerita lagi nih sama teman dia yang di Facebook, yang tadi udah ngegombalin dia mabuk kepayang. Udah nggak apa-apa kalau kamu cerai, nanti saya bantu kamu. Ternyata betul dicerai sama suaminya. Begitu dicerai sama suaminya, dia datang ke kota laki-laki yang ngegombalin dia. Itu laki-laki nggak kelihatan batang hidungnya kemana. Ini laki-laki terlaknat ini, menghancurkan rumah tangga orang lain. Allah musta'an. Walaupun sebenarnya si perempuan pun harus jaga diri. Jangan mudah tergoda. Iya nih, baik. Suami saya nggak pernah bilang saya cantik. Dia sehari 3 kali bilang saya cantik. Ya namanya gombal. Kalau udah dapet mah cantiknya juga hilang nanti omongannya. Jangan ketipu sama laki-laki buaya, buaya darat. Ya, Allahu Akbar. Yang seperti ini merusak hubungan istri dan budak, ini terlaknat. Yang kedua, orang yang menyetubuhi wanita melalui anusnya, ini tadi kita bilang. Ya, man la'ana ma'mra'atan fi duburiha wa akhbara anna man batat muhajar li firasi zawjiha lana malaikah hatta tusbih. Ini yang berikutnya nih. Wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari sampai pagi, malaikat melaknat dia. Jadi suaminya udah ngajak, ngasih kode, dia bilang enggak mau ya. Lalu suaminya tidur dalam keadaan risau dan gelisah. Sementara dia tidur dalam keadaan nyenyak. Maka malaikat melaknat dia sampai pagi. Nggak boleh itu dianggap dosa, itu dianggap ringan oleh manusia padahal itu dosa besar. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la'anatul malaikah idza da'a rajulun mar'atahu ila firasi fa'abat. Jika laki-laki ngajak suaminya, jika suami ngajak istrinya ke tempat tidur, suaminya enggak mau, dia enggan, istrinya enggak mau, maka malaikat melaknatnya sampai
pagi. Jangan, ya, ini nggak boleh. Ini dosa. Kadang-kadang, maaf, memang Allah ciptakan gairah itu berbeda. Laki-laki kadang-kadang bergairah, perempuan tidak bergairah. Laki-laki usia 50 tahun, mau 60 tahun pun masih ada gairah. Perempuan kalau sudah 50 tahun, udah nggak ada gairah. Mungkin nggak ada gairah, mungkin menopause. Yang menopause nggak ada gairah. Laki-laki nggak punya menopause. Dari itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, Allah dan Rasul melarang perempuan menolak ajakan laki-laki, karena ini awal kerusakan rumah tangga dan awal kerusakan daripada agama. Hah? Ntar dulu, jangan dibalik dulu. Ntar dulu, jangan dibalik. Jadi suatu hari, ini kisah nih. Serius. Seorang anak muda menikah dengan anak muda. Kebetulan saya sebagai khutbah nikahnya. Berjalan beberapa tahun, saya dapat kabar pernikahan mereka cerai. Saya tanya, atau saya nggak tanya, diceritakan. Tahu nggak cerainya kenapa? Kenapa, saya bilang. Itu si perempuan selalu alasannya capek untuk ngelayanin suami. Lalu si suami, akhirnya berbuat sendiri dengan tangannya. Begitu si suami berbuat sendiri dengan tangannya, si perempuan masuk kamar ngelihat itu, langsung si perempuan marah dan dia minta dicerai. Akhirnya cerai. Lah kalau begini sebenarnya salah siapa sih? Hah? Salah dua-duanya memang. Ya kan, tapi tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Asapnya salah, apinya juga salah. Artinya bisa contoh lain. Ya, betapa banyak laki-laki yang lemah dalam keimanan. Apalagi masalah ini, laki-laki lapar banyak. Laki-laki kuat badan suruh ngangkat barang yang berat dia kuat. Tapi laki-laki yang disuruh menahan syahwat belum tentu banyak yang kuat. Begitu dia di rumah, suami istrinya nggak mau, tiba-tiba ada SMS. Saya Tika, umur 25 tahun, ini nomor telepon saya. Waduh. Belum lagi di media sosial, naudzubillah. Lalu dia laki-laki yang punya uang, apa susahnya tinggal bayar? Uang dia juga ada. Kalau bukan agama yang menghalangi dia dan takut kepada Allah yang menghalangi dia, rusak dunia, rusak akhirat. Lah kalau perempuan gimana, Ustaz? Perempuan ditolak sama laki-laki. Ya. Pertama harus dipahami, kenapa hadisnya datang tentang laki-laki? Karena memang laki-laki dalam masalah birahi berbeda dengan perempuan. Laki-laki kalau sudah, ini umum ya, laki-laki kalau sudah dia betul-betul naik birahinya ke kepala, mungkin dia bisa membunuh, mungkin dia bisa memukul, mungkin dia bisa menyiksa, bisa. Karena dia tidak bisa menghalangi dirinya yang besar itu. Itu umumnya laki-laki. Perempuan, iya ada juga dorongan itu. Maka sebenarnya perempuan punya hak juga. Tetapi kalau tidak terjadi atau kalau laki-laki tidak bisa melayaninya, tidak seperti laknatnya yang didapatkan oleh wanita. Tapi kalau terus-terusan Ustaz, terus-terusan nggak mau, si perempuan merasa butuh, ya dia punya hak untuk minta itu. Dia punya hak untuk minta itu karena itu adalah hak dalam rumah tangga. Allahu a'lam. Lanjut lagi berikutnya. Ya. Nah, ini juga la'ana man intasaba ila ghairi abi. Allah melaknat orang yang bernasab bukan pada bapaknya. Kebanyakannya orang sekarang istri pakai nama suami. Itu berarti bernasab bukan kepada bapak. Itu bukan cara Islam, itu cara-cara orang barat. Orang barat itu istri mengambil nasab suami. Dalam Islam tidak. Istri itu tetap nasab ke bapaknya, maka tidak boleh menasabkan ke suami. Gak boleh. Atau anak angkat dinasabkan kepada ibu angkatnya, gak boleh. Poin keberapa ini? Poin kedua, tiga. Insya Allah kita lanjutkan nanti di poin yang kedua, 4, yaitu orang-orang yang terlaknat. Kita habiskan lah sampai 25 nih.
Orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya akan dilaknat. Bercanda nih pakai pisau, digini-giniin pakai pisau, walaupun bercanda itu nggak boleh. Bercanda pakai senjata, tembak-tembakan, tembak senjata beneran tapi ngancungin ke temannya, itu terlaknat, nggak boleh. Kemudian yang kedua, 5, orang yang mencela para sahabat. Nah, ini juga sama, terlaknat. Para sahabat dicela sama dia. Itu 25 orang yang terlaknat. Nanti kita akan menyebutkan juga orang yang dilaknat di dalam berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahmi, menyakiti serta menyakiti Rasulullah. Berikut ini disebutkan sejumlah orang yang juga mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Ya, setelah itu nanti kita sambung lagi. Ada beberapa poin yang orang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilakan. Silakan Ibu. Ziarah kubur, oke. Apa? Sering itu relatif, oke. Oke. Ada yang misalnya apa sekuen gitu, sebulan sekali, setengah tahun sekali, itu kan sering masuk sering nggak kan? Oke. Sesuatu yang apa ya? Yang adat, ini adat ya. Maka itu terkadang tidak ada batasan yang pasti kecuali kembali kepada adat. Yang relatif. Banyak sedikit itu relatif. Suami ngasih istri suruh cukup. Apa dasar cukup ini? Cukup ini apakah dasar keinginan istri atau cukup ini dasar keinginan suami? Ini sama, sesuatu yang relatif. Maka sesuatu yang relatif ini dalam Islam dikatakan al-adatul muhakkamah. Yang menjadi hakimnya adalah adat kebiasaan kebanyakan orang. Urf. Al-urf muhakkamah. Maka dikatakan dalam ilmu usul fikih, al-urf al-muhakkamah. Urf akan menjadi hakim. Jadi perempuan yang punya 3 anak, lalu suaminya kerja dengan jabatan tertentu, itu urfnya berapa dikasih? Maka suami harus ikut urf kebiasaan itu. Perempuan 3 anak, anaknya sudah kuliah semua, itu urfnya berapa? Itulah yang menjadi hakim di antara mereka. Sama seperti tadi perempuan yang ziarah kubur. Urf kebiasaan umumnya wanita itu ziarah kubur setahun berapa kali? Ternyata 2 atau 3 kali. Dia setiap bulan ziarah, kita katakan kamu termasuk sering ziarah. Dilihat dari mana? Dilihat dari urf dan kebiasaan dan kebanyakan wanita. Seperti itu. Standarnya urf, Ibu. Boleh. Maka itu ketika ada seorang wanita ngeluh ke Rasulullah karena suaminya pelit. Rasulullah mengatakan, ambillah untuk dirimu dan anakmu sesuai urf. Bil ma'ruf, sesuai urf. Jadi si istri ngambil nggak sesuka hati juga. Dia ambil juga sekalian sertifikat tanah, BPKB mobil, semua diambil. Itu kebanyakan namanya. Tapi Rasulullah mengatakan ambillah sesuai urf. Urf itu apa? Kebiasaan. Kamu punya kebutuhan, anakmu 5, biasanya butuhnya berapa? Lihat orang-orang umumnya, oh segini, ambil segitu. Sama seperti tadi, ziarah kubur itu urf. Maka lihat umumnya wanita itu berapa ziarah kubur dalam setahun. Kalau dia masih dalam kategori wajar sesuai dengan kebanyakan wanita, maka insya Allah tidak mengapa. Silakan Ibu. Nasab ya. Saudara perempuannya dia lagi. Oke. Nggak tahu siapapun. Iya, di rumah sakit nggak ada data orang tuanya. Tapi ada namanya. Oke. Seorang laki-laki mengadopsi anak perempuan. Tentu anak perempuan ini bukan mahram dia. Lalu dia ingin menjadi mahram, dia susukan dengan saudari kandungnya si laki-laki. Dan itu akan menjadi mahram. Ini cara yang sudah benar untuk menjadikan mahram, sudah benar. Tapi nggak tahu nih anak bapaknya di mana. Ya,
tidak ada kewajiban kita untuk mencarikannya, tapi kita wajib memberitahu dia bahwasannya kamu bukan anak kandung. Di dalam rumah sakit data bapakmu tuh ini, bapakmu si ini, ibumu si ini, tapi saya nggak tahu sekarang di mana. Kabarkan kepada dia. Menikahkan nanti wali hakim, ibu. Pemerintah yang menikahkannya. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan, ibu. Oke. Sekarang masalahnya, perempuan bolehkah ngantar jenazah suaminya ke kuburan? Ini sebenarnya cabang dari masalah bolehkah perempuan ziarah kubur. Juga masalah diantaranya bolehkah keluar perempuan di masa iddah. Maka biasanya perempuan yang dalam masa atau suami yang meninggal itu biasanya perempuan tidak mampu untuk menguasai dirinya ketika melihat suaminya masuk dalam kubur. Maka ketika Rasulullah meninggal, itu Fatimah nggak ikut nguburin. Tapi ketika para sahabat pulang, Fatimah bilang apa? Apakah kalian tega menutupi Rasulullah SAW dengan tanah? Dia bilang begitu, padahal dia nggak ikut ngubur. Bagaimana kalau dia ikut ngubur ketika itu? Bisa jadi dia nggak mau itu tanah dimasukkan dalam kuburan. Maka di sini para ulama berpendapat lebih baik kalau dia lemah dan tidak mampu menguasai dirinya, maka lebih baik jangan dia ikut ke kuburan. Jangan dia ikut ke kuburan. Hah? Kalau kuat, ya kembali kepada hukum ziarah kubur tadi. Kembali kepada hukum ziarah kubur. Tapi kalau dia betul-betul sampai akhirnya menangis, meratapi, itu nggak boleh. Kita meratapi nggak boleh, juga terlalu berlebihan bersenang-senang juga nggak boleh. Emang ada orang senang-senang meninggal, Ustaz? Ya, enggak, dia sebenarnya ingin menutupi kesedihannya. Kemarin karena ada beberapa foto yang viral, bapaknya meninggal, wajah bapaknya dibuka, anak perempuan sama ibunya semua selfie bareng sama bapaknya yang sudah meninggal. Ingin menunjukkan tidak kesedihan. Kita katakan ya, kita itu sedih manusiawi. Rasulullah pernah nangis nggak? Nangis ketika meninggalnya Ibrahim, air matanya menetes. Sahabat bilang, ya Rasulullah apa ini? Kata Rasulullah, ini adalah kasih sayang. Boleh menangis, tapi yang nggak boleh meratap, yang nggak boleh mukul pipi, yang nggak boleh robek baju, yang nggak boleh bangunin mayit. Ini perempuan kadang-kadang bangunin mayit. Depan mayitnya dia bilang bangun. Itu ada yang begitu. Dia mau robek itu kain kafannya. Nggak boleh, itu meratap, itu haram, itu hukumnya. Allah musta'an. Lalu boleh nggak nyium mayit? Lalu air matanya kena air mayit. Hah? Sebenarnya boleh, karena nggak ada dalil air mata itu nggak boleh kena mayit. Yang nggak boleh itu meratapi. Tidak semua menangis berarti meratapi. Rasulullah menangis karena Ibrahim, itu bukan meratap. Ya, sedih, kasih sayang. Jadi boleh saja mencium mayit. Rasulullah SAW membolehkan juga itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa iyyakum. Amin ya rabb. Cicak, iguana begitu, atau apa itu yang dipelihara lagi? Oke. Bahasa Arabnya wazak. Wazagon, man qatala wazak, barang siapa yang membunuh wazak, maka dia akan mendapatkan pahala. Dijelaskan para ulama, di antara jenis wazak itu adalah hewan yang mudah bergerak dan cepat bergerak. Itu wazak namanya. Maka itu kalau kita lihat saya pernah sekali nyoba, saya tulis pakai bahasa Arab di YouTube atau di Google, wazak. Itu yang keluar adalah tokek atau dia cicak. Nah, kalau sekarang kan orang juga banyak melihara tuh hewan-hewan yang seperti itu juga. Allahu alam, kalau itu bukan termasuk cicak ya nggak apa-apa. Ya, iguana itu bukan cicak sebenarnya. Dia bentuk kadal, gerakannya pun lambat, ya.
Karena salah satu ciri cicak itu yang saya pahami dari definisi para ulama, binatang yang bergerak cepat. Allahu alam. Jadi kalau iguana dan semisalnya tidak masalah itu. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan si ibu satu dulu. Gimana? Ini perhatikan nih pertanyaannya nih. Gimana hukumnya dia pasang sanggul tapi bukan orang Islam? Dosa nggak? Dosa nggak? Loh, ini perlu loh pertanyaan penting ini loh. Nanti akan berpikir, loh saya muslim dosa, orang kafir nggak dosa, kafir aja saya sekalian nggak dosa. Jangan dikira apa yang diharamkan buat orang Islam itu haram buat orang kafir. Contoh, orang Islam wajib pakai jilbab. Ada orang kafir nggak pakai jilbab, dosa nggak dia? Dosa, ibu. Jadi di yaumul qiyamah dia akan disiksa dengan kafirnya dan disiksa dengan tidak pakai jilbabnya. Ini pendapat yang benar dari pendapat ulama. Karena yang namanya syariat Allah itu untuk seluruh umat. Bukan hanya untuk orang Islam. Dia makan babi, haram nggak? Haram. Jadi dia makan babi, dia yaumul qiyamah ditanya lagi sama Allah, kenapa makan babi? Dia minum khamr, haram nggak? Haram. Dia pakai tato, haram. Ya, orang perempuan non muslim pakai sanggul tetap haram, nggak boleh. Lah kalau dia nggak pakai sanggul, apakah dia dapat pahala Ustaz? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia nggak mengucapin la ilaha illallah. Kalau dia pakai jilbab, dia pakai pahala Ustaz? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia nggak mengucapin la ilaha illallah. Orang muslim pakai jilbab dapat pahala. Ini pendapat yang benar. Saya mau contohkan lagi sedikit lagi. Orang kafir yang nggak sholat, apakah ditanya kenapa kamu nggak sholat di yaumul qiyamah? Hah? Ditanya. Enak banget dia udah kafir nggak sholat. Gara-gara kafir apakah nggak ditanya tentang puasanya, tentang sholatnya, tentang haji? Tanya semua itu. Itu kewajiban bukan hanya untuk orang Islam, kewajiban untuk seluruh umat. Tapi kalau mereka melakukan tidak sah. Mereka tidak melakukan tetap dihitung dosa. Jadi dosa mereka, hidup mereka, menurut Islam, hidupnya orang kafir itu mereka menumpuk dosa sampai mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dia puasa Ramadan tapi dia kafir, maka puasanya nggak sah. Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi cuma satu doang nih pembatasnya. Apa itu? La ilaha, selesai semuanya. Puasa dia pahala, senyum dia pahala, bukan dari puasa, senyum dia jadi pahala kalau dia ngucapin la ilallah. Kalau kita dapat oleh-oleh dari luar negeri gitu kayak coklat atau apa, kita kan nggak tahu itu halal atau enggak. Kan kadang-kadang suka ada kandungan pakeran atau apa. Itu kita kasih ke teman kita yang non muslim boleh nggak? Kan sayang juga mahal. Iya, dimakan aja kalau sayang. Lah gini loh. Hadiahnya coklat. Hukum asal coklat apa? Halal. Walaupun dari negeri kafir, hukum asal coklat halal. Kecuali kita baca di situ ada kandungan minyak yang haram. Kalau nggak ada kandungan minyak yang haram, hukum asal makanan kalau bukan sembelihan itu adalah halal. Kalau ada ramnya gitu, sekarang ada minuman kerasnya, kan kita nggak boleh. Ada minuman kerasnya? Ada promonya kita kasih ke yang non muslim gitu. Memang coklat ada kandungan juga ya? Oh. Oke. Kalau ada kandungan minuman kerasnya, boleh nggak kita kasih non muslim? Nggak boleh juga, ibu. Hah? Karena kembali lagi pertanyaan saya, kalau non muslim minum khamr, dosa nggak untuk dia? Kita nggak minum khamr, cuman kita punya tamu orang non muslim, kita kasih khamr, silahkan minum. Enggak Ustaz, ini bukan khamr, ini coklat tapi ada khamrnya. Ya udah, khamrnya saya rubah, saya tambah sedikit Coca-Cola itu khamrnya. Kebanyakan Coca-Colanya tapi ada khamrnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allah alam. Jadi gimana Ustaz? Dibuang? Ya namanya hadiah, hukum asalnya seperti nggak ada. Kan hukum asalnya seperti nggak ada. Ya ada, alhamdulillah. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena itu
haram itu bukan hanya untuk kita. Tapi kalau dia bilang, gitu gini nih, contohnya gini, saya nggak mau, ini haram, saya bilang, saya buang ke tong sampah, atau saya deketin tong sampah, saya bilang saya buang ya, udah. Tiba-tiba dia ambil sama dia, itu terserah dia yang ngambil, kita nggak ngasih, kayak begitu. Ya. Iya ya, subhanallah ya. Saya juga beberapa kali mengalami itu. Yang saya pahami di Turki itu orang minum bir kayak minum teh manis. Yang minum orang Islam. Dan di setiap rumah makan itu ada bir biasa di sana. Di Turki itu. Ya Allah, itu baru Turki, gimana masuk Eropanya? Subhanallah. Hah? Iya, ada yang enggak, teman kan gambaran kita negeri muslim itu kan nggak seperti itu khamar gitu. Negeri kita ada khamar, cuman kan tetap nggak kayak minum teh. Di situ pagi-pagi, siang-siang itu minumannya khamar boleh. Saya pernah suatu hari berpikir, saya mau cari rumah makan yang betul-betul nggak ada khamar. Kayaknya nggak dapat saya. Di Turki nggak dapat saya. Walaupun saya makannya ikan bakar. Ikan bakar kan halal. Ya mau nggak mau akhirnya kita makan. Walaupun di samping kita orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada lagi tempat yang lain. Kalau ada tempat yang lain, maka yang lebih afdol cari tempat yang lain. Iya, karena makan itu kebutuhan darurat, Ibu. Tapi kalau umpamanya masih di kota-kota muslim ya, Istanbul kota muslim itu masih banyak makanan-makanan Islam, bahkan rumah makan Arab banyak. Tapi kalau kita bicara yang sudah pinggir-pinggiran, yang sudah mendekat ke Eropa, itu kadang kita sulit mencari makanan yang halal atau makanan-makanan yang terhindar dari khamarnya. Allah. Ya. Iya. Apa hukumnya memberikan pakaian-pakaian yang terbuka kepada anak yang belum balik? Boleh. Itu termanfaat malah. Mudah-mudahan kita dapat juga pahala sedekahnya. Tetapi kalau beri kepada orang kafir gimana, Ustaz? Lebih baik berikan kepada orang Islam yang berjilbab. Loh, gimana Ustaz? Iya, biar aja dipakai di rumah sama dia, lebih jelas. Dipakai di mana? Di rumah. Kalau dipakai sama orang kafir, bisa jadi dipakai di luar rumah sama dia. Nanti akhirnya kita ikut sedikit sumbangsih dari perbuatan yang kurang baik. Contoh celana pendek. Kita biasa pakai celana pendek ini di rumah. Kita kasih orang kafir, dia pakai pergi ke mall celana pendeknya. Subhanallah. Jadi kita ada sedikit sumbangsih, walaupun sengaja atau tidak. Maka lebih baik berikan kepada orang yang berjilbab. Mudah-mudahan dipakai sama dia di rumahnya. Mau dipakai di mana di rumah? Mungkin mau pakai depan suaminya, silahkan. Boleh. Iya, Allah alam. Ada lagi yang lain, silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi hadisnya wasilah wal mutawasilah. Wasilah itu yang melakukan untuk menyambung. Mutawasilah itu orang yang request minta disambungin. Jadi dua-duanya. Maka dalam hadis dikatakan wasilah wal mutawasilah. Wasilah itu pelakunya yang menyambung, walaupun menyambung buat orang lain. Mutawasilah itu yang minta disambungkan. Iya. Kalau dalam satu perhelatan perkawinan tadi dibuang lagi itu kan yang dari juga pada jilbab yang dikata itu dulu mata itu banyak. Kalau kita diam tidak memberitahu itu kita dosa nggak? Jadi kita diam aja gitu, karena kita tahu keadaannya. Kalau kita kan sebenarnya sungkan ya kan? Iya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Barang siapa yang tidak mampu, maka nasihati dengan lisannya. Barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya, maka cukup ingkari dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau dalam hadis ini ya melingkar dengan hati ya boleh-boleh aja, tapi termasuk iman.
Tapi kalau kita ingkar dengan lisan, Ustaz, jadi rame juga nih. Ya, jangan diramein. Jangan diramein. Ya, menanya, emang boleh ya sambung bulu mata? Boleh kata dia. Oh, boleh. Menurut saya pengetahuan saya nggak boleh. Udah bisa bilang, oh menurut saya, ya diam aja udah. Makanya kita udah nyampein pengetahuan kita. Kita bukan memaksakan pengetahuan kita. Pernah tahu nih? Kita bukan memaksakan apa yang kita tahu, kita cuma menyampaikan apa yang kita tahu. Sama saya ngaji sama ibu-ibu ini, saya cuma ngasih tahu. Setelah itu ibu kerjakan, saya kan sudah menyampaikan. Saya bukan maksa ibu untuk mengerjakan, saya cuma ngasih tahu. Begitupun kita ke orang lain, cuma ngasih tahu. Dia nggak mau tahu dan nggak mau mengerjakan, ya nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lain? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju yang berpakaian gambar makhluk, maka cukup dicoret matanya. Jadi gambar makhluknya apa nih? Matanya aja dicoret. Atau matanya ditutup dengan kain sedikit. Udah cukup, itu boleh dipakai lagi. Kayak begitu. Ya, Bu. Gambar apanya abstrak? Boleh. Boleh. Karikatur boleh. Contoh, saya mau contohkan. Dulu anak kecil suka gambar mobil balap yang bermata dan bermulut. Itu gambar bukan? Bukan, karena nggak ada makhluk Allah yang seperti itu. Maka itu Donald Bebek itu atau Mickey Mouse. Mickey Mouse itu asalnya apa? Tikus. Tapi tikus yang berdiri kaki dua gini ada nggak? Maka Mickey Mouse itu sebagian ulama mengatakan itu bukan gambar. Yang dilarang karena itu tidak pernah diciptakan oleh Allah seperti itu. Itu namanya imajinasi aja. Gambar seperti Transformer. Boleh, karena nggak ada makhluk Allah seperti itu. Teletubbies. Iya. Juga termasuk apa ya yang lain. Contohnya tadi, yang sekarang lagi rame mungkin yang gambar bis Tayo. Nah, itu boleh, nggak masalah. Ya Allah alam. Minion itu makhluk apa itu? Yang satu mata? Nggak ada makhluk satu mata. Ya. Ada lagi yang lain? Animasi ya. Oke, ini benar, ini sunnah ini. Bulu ketiak itu dicukur atau dicabut? Bulu ketiak kan? Mencabut atau mencukur bulu ketiak itu dapat pahala. Apalagi ibu-ibu, jangan sampai bulu ketiaknya, aduh, subhanallah. Nanti tidur samping suaminya bersin-bersin. Kenapa? Bulu ketiaknya masuk hidung, ya subhanallah. Mencabutnya pahala. Lalu kalau mana yang lebih afdol, mencabut atau mengkerik? Dua-duanya boleh. Pertanyaan ini, kalau boleh dua-duanya boleh. Tapi yang afdol adalah dicabut. Natful ibad. Sakit emang, belum biasa. Awalnya satu lama-lama biasa. Maaf dulu sebelumnya, Rasulullah mengatakan di antara fitrah yang wajib kita jaga kebersihannya adalah pertama mencabut bulu ketiak, memotong kuku, juga mencukur bulu kemaluan. Ini semua fitrah sunnah yang harus dijaga. Ya, jadi sekali lagi kalau ada yang malas cabut bulu ketiak, udah pahalanya, ingat pahala aja. Setiap sakit ada pahala. Insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan berkahi kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.